ini adalah kaumnya iblis yang Allah pertama kali Allah nyatakan kepada Nabi Allah Adam, inna syaitana adu mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Ini pertama kali dinyatakan kepada Nabi Allah Adam. Kenapa dijadikan musuh Allah syaitan ini? Karena syaitan ini adalah merasa dirinya mulia, ya, dan kaumnya nanti akan merasa dirinya lebih mulia daripada kaum yang lain, dari manusia yang lainnya, bahwa dirinya itu mengaku-ngaku untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat, untuk menjadikan manusia itu menjadi binatang. Maka di sini waspadalah terhadap kaum ini. Itu sudah diperingatkan oleh Allah kepada mbahnya kita, yaitu Nabi Allah Adam. Inna syaitana adu mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata, bukan sekedar dibenci. Ya, inna syaitana lakum, sesungguhnya syaitan lakum pada manusia, adum adalah musuh. Maka dari itu fattakhizuhu aduwah, maka jadikanlah dia sebagai musuh, bukan sekedar dibenci. Ya, kalau mau mengikuti Allah, maka Allah sebagai penolongnya. Tapi kalau tidak mengikuti Allah, ya silahkan. Tidak ada satupun yang bisa menolong selain Allah di muka bumi. Ya, hanyalah Allah satu. Malaikat tidak bisa nolong. Ya, apapun selain dari Allah tidak bisa menolong. Hanya Allah lah yang bisa menolong. Dan Allah berikan pertolongan itu kepada orang-orang yang membela kepada kebenaran. La yansurannallahu mayyansuruhu. Allah akan betul-betul menolong kepada orang yang menolongnya, yaitu menolong kebenaran dari Allah. Wa yansurullah yansurkum, siapa yang menolong Allah, bahwa Allah akan menolongnya. Nah, itu janji Allah. Allah la tukhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Ya. Sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Allah tidak pernah merubah, artinya sunnahnya. Setiap orang yang membantah, artinya yang mendustakan ayat-ayat Allah, pasti akan berlaku sunnah Allah sebagaimana sunnah yang telah dilakukan oleh rasul-rasul sebelum engkau Muhammad. Pasti berlaku. Karena Allah la mubaddila li kalimatihi, apa yang sudah menjadi kalimatnya tidak akan dirubahnya oleh Allah hingga yaumil kiamah. Nah, di sini kalau umpamanya yakin di diri kita bahwa ini adalah kaum yang mendustakan kebenaran-kebenaran Allah, ya, kenapa kita tidak mau melawannya? Sedangkan sudah dibuktikan dari beberapa rasul sebelum Muhammad, dan itu diceritakan kepada nabi terakhirnya oleh Allah, bahwa semua rasul-rasulku hampir tidak ada satupun yang pernah selamat dari olok-olok, dari cacian, dari ancaman kaum moyangnya genetik ini. Semua itu saya lenyapkan di muka bumi, katanya Allah. Nah, ini sudah janjinya Allah, gitu kan? Kenapa kita tidak mau menyuarakan suatu kebenaran, sedangkan dia adalah kebohongan disuarakan terus-menerus hingga menjadi keyakinan? Kenapa kita tidak mau menyuarakan? Ya, kenapa kita harus was-was menghadapi genetik ini? Ya. Bahwa ini adalah kaumnya iblis. Kenapa saya bilang kaumnya iblis? Karena dia sudah mengaku-ngaku. Dan semua moyangnya dari genetik ini adalah yang mendustakan kebenaran-kebenaran dari Allah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah dibuktikan kepada rasul-rasul Allah. Satu rasul Allah mengalahkan satu negara. Ya, yaitu Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, begitu juga nabi-nabi yang lainnya. Kenapa? Kita takut atau kita ragu menghadapi genetik ini? Tidak ada satupun yang ditolong oleh Allah dari rasul ke rasul genetik ini, kecuali Allah hanya menolong kebenaran. Sementara seperti itu teman-teman, monggo yang lain.
luar biasa Kiai Den, Masya Allah. Kabar Bani, Bang Bani, Selawi. Assalamualaikum Bang Bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua memang dari mereka yang memulakan kebohongan, memercik suatu kebencian, memercik sesuatu framing menghina dinakan ulama dan kiai-kiai pribumi. Kita saatnya rakyat Indonesia tidak diam. Saya salut semua dari suku manapun bersuara menyuarakan hal yang sama, karena mereka punya 3 orang tokohan, dari Habib Rizik sebagai EPI-nya, Lutfi bin Yahya sebagai Petanesianya, Taufik Asugab sebagai Robito Halawiyahnya. 3 ini penjahat yang sudah merusak, meluluh lantakkan sendi-sendi akidah, keamanan bangsa dan negara, ketentraman masyarakat. Masa aparat jangan sampai terkecoh. Selama ini kita diam. Bagaimana seorang Habib Lutfi membuat suatu skenario besar. Kita tahu yang namanya Bandara Mutiara, Sis Al-Jufri di Palu. Awal mula bandara itu namanya Mutiara. Begitu Habib Lutfi menjadi Watimpres, dia memasukkan dan membuat suatu usulan, kita semua terkecoh jadinya. Siapa sebenarnya Al-Jufri itu? Al-Jufri itu Idris Salim Al-Jufri. Itu cuman pendatang yang pada tahun 1902 datang ke Palu sana, cuman membuat majelis yang bernama Al-Khairat. Selebihnya tidak pernah berjuang dan tercatat sebagai pahlawan, apalagi menentang pemerintah Belanda. Dari situ sekarang kenapa para menteri yang bernama Syaifullah Yusuf tahu-tahu mengusulkan sebagai pahlawan? Ini sangat mencederai rakyat pribumi. Apa jasa mereka buat negara? Tidak ada. Dia tercatat cuma seorang yang membuka majelis bernama Al-Khairat. Tidak pernah tercatat sebagai pejuang asli dari Palu itu yang bernama Tombolo Tutu. Itu adalah putra dari kerajaan yang benar-benar berjuang. Untuk itu masyarakat Palu harus bergerak, harus memberikan protes. Jangan sampai klaim-klaim sesat tersebut diasisi pemerintah. Ini sangat menyakitkan hati pejuang. Bagaimana mungkin seorang yang membuka majelis tahu-tahu dinyatakan sebagai pahlawan? Itulah kelicikan, salah satu kelicikan yang bernama Lutfi bin Yahya. Orang biasa tahu-tahu dibesar-besarkan namanya. Ini yang namanya pengkhianatan. Sejatinya yang menyebarkan Islam di Palu itu adalah seorang ulama Said bernama Said Abdul Yasa yang dari Sumatera Barat pada tahun 1700-an. Itu datanya sudah ada. Kita jangan mau dibodohi.
perkara ini banyak muncul ke permukaan. Ini juga PR bagi pemerintah yang bernama Saifullah Yusuf, itu pengkhianat yang tidak pantas menyandang jabatan, melukai hati rakyat. Itu saja host dari saya, terima kasih. Luar biasa. Teman-teman, saya ini tadi habis bikin VT ya, tentang bagaimana seorang Ipul sama Nusron. Ipul betul sudah dapat gelar Gus, jadi menteri, pengkhianat dia. Nusron Wahid sama, sudah jadi menteri, masih jadi jongos, budak Balawi. Ini harus dibersihkan dari pemerintah. Termasuk satunya lagi, Babe Haikal. Hajar, bersihkan pemerintah Prabowo dari babi-babi lawi. Orang-orang seperti itu harus kita roasting. Mereka itu bukan orang-orang yang membela bangsanya ketika diobok-obok, sejarahnya diacak-acak, makam leluhurnya dipalsukan. Bahkan kalau Ipul Saifullah Yusuf, Anda itu harus tegas, tahu bahwa sejarah NU dibelokkan oleh kelompok mereka. Malah ente belagak menjadi pahlawan, ingin mengusulkan Marga Al-Jufri jadi pahlawan. Pengkhianat lo, Ipul. Gus Ipul kok begitu? Gus kok seperti itu? Pul, tobat Pul. Begitu kawan-kawan, harus, tidak boleh. Lanjut. Silakan Bang Riki, satu putaran. Wah, iklan saya nano nih, iklan. Ya, baik. Yang menjadi musuh Islam. Betul begitu? Silahkan, terima kasih, lanjut. Izin saya menambahi host, izin untuk mempertegas terkait KDM, Kang Deddy Mulyadi yang dituduh musuh Islam. Sebetulnya dia itu sedang menunjuk dirinya sendiri dan kelompoknya, yaitu perusak Islam. Itu yang sebetulnya. Karena apa? Mereka itu adalah khawarij akhir zaman. Itu semua sudah dinubuahkan oleh Rasulullah. Siapa itu khawarij? Khawarij adalah anjing-anjing neraka atau hilabunar. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu kelompok khawarij? Kelompok khawarij itu adalah yang membunuh Sayyidina Ali karamallah. Mereka mengatasnamakan agama. Sayyidina Ali dituduh tidak adil. Sedangkan Sayyidina Ali dan 10 sahabat dijamin oleh Allah yang sudah pasti masuk surga. Tapi oleh kelompok-kelompok seperti FPI, HTI itu dituduh tidak adil. Maka untuk mengetahui ciri-ciri khawarij itu sangat mudah saudara umat Islam semuanya. Siapapun pemimpin, siapapun presidennya akan difitnah, akan dituduh tidak adil oleh kelompok-kelompok khawarij ini. Itulah sebetulnya mereka perusak Islam yang sesungguhnya. Sekarang umat Islam harus cerdas, jangan mau dibodohi oleh kelompok-kelompok penjual agama itu. Mereka lah sesungguhnya yang musuh Islam, perusak Islam itu sendiri. Apakah ajaran Islam itu seperti itu ajarannya? Provokasi, caci maki, fitnah. Itulah sesungguhnya musuh-musuh Islam yang nyata saudara. Kita semua umat Islam jangan lagi mau dibodohi oleh kelompok-kelompok khawarij itu.
saya nyatakan bahwa mereka adalah kelompok-kelompok Khawarij yang disebut oleh Nabi, yaitu khilabunar, anjing-anjing neraka. Justru mereka yang selama ini merusak tatanan umat Islam. Kita jangan lagi mau dibodohi oleh kelompok-kelompok mereka. Maaf Bang, saya kritik sedikit ya. Ya, Khawarij itu lebih baik daripada mereka. Khawarij itu masih ibadahnya luar biasa, meskipun mereka itu kilabun nar, tapi ibadahnya luar biasa. Kalau mereka ini nggak ada ibadahnya, lebih rendah daripada Khawarij mereka ini. Mereka Yahudi, mereka Yahudi kaum zindik, Yahudi zindik perusak Islam. Ya, jadi itu bukan Khawarij. Iya, bukan Khawarij, Yahudi perusak Islam. Wajib diberangus, dihabisi dari NKRI. Begitu. Silakan dilanjut. Ada kemiripannya Bang Komis dengan kelompok-kelompok Khawarij itu. Khawarij itu iya betul. Sepertinya seolah-olah lebih Islam daripada kita semua. Karena yang mereka tampilkan adalah pakaian-pakaian agama, slogan-slogan agama, itu ciri-cirinya itu. Jadi selama ini yang menjual agama itu justru dari kalangan-kalangan mereka, para HTI, FPI itu. Apakah itu bukan merusak tatanan umat Islam? Untuk segenap umat Islam jangan mau lagi dibodohi oleh kelompok-kelompok mereka, saudara. Dari Jabar kita bangkit untuk memberangus kelompok-kelompok penjual agama ini. Sudah banyak warga Jawa Barat yang ditipu oleh kelompok-kelompok mereka dengan mengatasnamakan agama, seolah membela agama, tapi sebetulnya mereka adalah perusak agama. Lanjut, saudara. Ya. Assalamualaikum Kiai Anjas, Baja Hitam, Bang Bintang Menari. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Baja Hitam. Untuk saya mau izin turun, mungkin di bawah masih ada kawan-kawan yang ingin bernarasi. Saya izin diturun. Bang Pinto siap. Terima kasih Bang Pinto, sehat selalu abangku. Sama-sama saudaraku semua. Izin. Assalamualaikum. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo Yai Anjas. Sebelum ke Anjas, saya closing statement sebentar, saudara. Oke, silakan Mas Bani. Terima kasih. Apa yang disampaikan Bang Komis itu benar, nyata dan adanya. Mereka itu cuman sekelompok kecil, tidak perlu dibesar-besarkan. Mereka cuman menang kata-kata.